Shalom, selamat pagi anak-anak. Bu harap semua anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita. Nah, untuk hari ini di kegiatan kita hari Kamis tanggal 30 September 2021 kita masih melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya anak-anak ya, di pembelajaran 5 dan 6 ya. Kemarin kita belajar di pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum belajar seperti biasa silahkan anak-anak membaca renungan paginya terlebih dulu dan mengambil waktu untuk berdoa supaya anak-anak lebih mengerti dan memahami video yang akan ibu kirimkan. Selamat menyaksikan ya anak-anak, dan siapkan alat-alat tulisnya untuk boleh mengisi pembahasan yang akan kita bahas bersama. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Silakan buka bu pena kalian ya di pembelajaran 5 dan 6, bu pena 2B. Di muatan bahasa Indonesia masih tentang menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari. Banyak kosakata yang dapat kita temukan sehari-hari ya. Semakin banyak kata yang kita temui dan pahami, semakin banyak pula wawasan kita. Kita dapat memperkaya kosakata dengan membaca teks. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas bersama menemukan kosakata pada gambar ya, kegiatan gambar-gambar sehari-hari ya yang ada di buku-buku pena. Nah, sekarang dalam teks anak-anak, setiap orang memiliki tugas sehari-hari ya. Di bawah itu ada bacaan teks, ada tugas yang bisa diselesaikan sendiri. Namun, kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan teman. Kerukunan harus tetap dijaga. Kita hidup saling membutuhkan. Misalnya, kita membutuhkan kerjasama yang baik ketika menyelesaikan tugas kelompok. Nah, perhatikan kata yang tulisannya tebal anak-anak. Coba lihat di sana. Bisa anak-anak lihat ya. Ada kata apa saja? Tugas, bantuan, kerukunan, dan kerjasama ya. Ada 4 kata yang bisa kita temukan. Nah, kita harus mencari arti atau makna masing-masing dari kata tersebut. Setelah itu baru kita dapat membuat sebuah kalimat ya. Kita cari artinya dulu. Tugas apa? Bantuan, lalu kerukunan dan kerjasama. Kalian boleh menanyakan artinya dengan orang tua atau membuka buku kamus bahasa Indonesia ya. Nah, menemukan kosakata tentang lingkungan dalam teks ya. Kita tadi sudah membaca ya. Ada teks dan di sana ada kosakata tentang kegiatan sehari-hari. Ada banyak kata yang berkaitan dengan lingkungan. Kamu dapat menemukan kata-kata tersebut dengan membaca teks dan mendengarkan percakapan. Bacalah teks lingkungan rumah nenek ya yang ada di buku kalian. Silakan anak-anak membaca secara mandiri ya teks lingkungan rumah nenek ya. Lalu di sana kita bisa menemukan kosakata ya. Silakan anak-anak garis bawahi yang ada di teks itu. Ada kata desa. Ya, coba digaris bawahi mana kata desa. Lalu kebun, sawah, sungai, dan gunung ya. Silakan garis bawahi. Itulah kata-kata yang ada dalam teks ya. Kalian bisa bertanya kepada orang tua arti kata-kata itu atau membuka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu kalian baru bisa membuat sebuah kalimat ya. Selanjutnya untuk muatan PPKN, sikap terhadap saudara dan teman. Kita harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara dan teman. Dengan sikap santun dan adil, kita akan disayang saudara dan teman. Kita hendaknya bersikap santun dan adil kepada semua orang.
Sikap santun dan adil merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Siapa yang masih ingat bunyi sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi hubungan antar sesama kalian ya, teman, saudara, kalian harus hidup rukun, santun, itu berarti sopan, supaya kalian bisa saling menyayangi, hidup rukun ya. Adi dalam membagi makanan adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, membagi makanan secara adil juga merupakan contoh sila kedua Pancasila. Akan tetapi ingat, jangan lupa setelah itu kita harus duduk ketika makan. Nah, saat makan juga harus dengan sikap yang duduk ya, tidak boleh sambil berdiri, itu namanya tidak sopan. Bila kalian punya makanan, berbagilah dengan temanmu ya. Itu adalah contoh sikap kedua Pancasila. Di situ ada ya gambar Nina dan teman-teman, ada Deli ya, mereka berbagi makanan bersama. Selanjutnya anak-anak silakan diperhatikan untuk muatan matematika. Masih tentang uang ya anak-anak ya, dan harga barang ya. Kita akan membandingkan dan mengurutkan harga barang. Kemarin kita sudah mempraktekkan ya harga-harga barang, kemudian anak-anak sudah bisa mengurutkan mana harga barang yang lebih murah dan mana harga barang yang lebih mahal. Kalian sudah belajar cara membandingkan dan mengurutkan. Ayo kita pelajari lagi ya. Perhatikan di sana ada gambar jepitan, kemudian pita dan bando. Nah, berapakah harga jepitan itu anak-anak, coba dilihat. 2.000 atau 200 itu ya. 2.000 rupiah ya. Kemudian pitanya berapa? 1.000 rupiah. Lalu bando 5.000 rupiah. Nah, dari situ kita bisa membandingkan. Kalau harga barang 2.000 lebih mahal dari harga 1.000 rupiah. Harga barang 5.000 rupiah lebih mahal dari harga 2.000 rupiah. Lalu kita bisa mengurutkan harga barang dari yang paling murah atau nilainya yang paling kecil ya. Berapa dulu anak-anak dari yang kecil? 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, lalu 5.000 rupiah. Nah, bagaimana urutan bendanya atau barangnya? Mana barang yang lebih murah tadi? Yang harga 1.000 apa? Pita ya. Lalu setelah pita harga 2.000 jepitan. Lalu yang lebih mahal atau yang paling mahal? Bando ya, 5.000 rupiah. Jadi urutan barangnya pita, jepitan, dan bando ya. Inilah anak-anak cara mengurutkan harga barang mulai dari yang murah ke yang paling mahal. Nah, selanjutnya untuk muatan SPDP, siapa yang masih ingat bagaimana menentukan pola irama ya? Menyanyikan lagu dengan birama 3. Nah, kemarin kita sudah belajar bersama membedakan birama 1, birama 2, dan birama 3. Lagu dengan birama 3 memiliki satu pola irama yang terdiri dari 3 hitungan. Maksudnya suaranya dihitung berulang kali ya, sampai 3 kali. Lalu diulang kembali. Contohnya itu di bawah ada, itu adalah birama 3 ya. Crek crek dung. 3 kali ya. Crek crek dung. Crek crek dung. Crek crek dung. Itu adalah pola birama 3. Atau crek prok 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 prok. Prok 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 prok. Yang prok-proknya itu 2 kali, tapi itu dihitung 1 ya anak-anak ya. Prok, 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 prok. Itu juga 3 birama.
Bisa menggunakan musik atau menggunakan tangan ya. Kalian bisa peragakan bersama menggunakan musik atau menggunakan tangan kalian sendiri ya. Prok, prok, lalu prok, prok 2 kali. Prok, 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 prok. Prok, 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 prok. Kalau birama 1 bagaimana anak-anak? Prok, 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 prok ya, hanya 1 kali ya. Kalau birama 2 prok, 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 prok. Prok, 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 prok 2 kali ya, diulang sampai 2 kali. Nah, demikian anak-anak pembahasan kita untuk pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Kita sudah di ujung subtema 1 dan seperti biasa kita akan mengambil nilai harian atau nilai mingguan ya di tema 3 subtema yang pertama. Besok setelah kita tatap muka, pulang dari tatap muka Ibu akan kirimkan linknya supaya kita bisa bersama-sama di rumah, baik yang tatap muka atau yang daring, kita bisa mengerjakan bersama-sama di rumah. Jadi linknya akan Ibu kirimkan setelah tatap muka di rumah untuk hari Jumat ya. Hari ini kita akan membahas latihan soal yang ada di buku Bu Pena. Silakan kalian salin dan dipahami. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.